Dina, seorang desainer muda yang baru kehilangan ibunya, menemukan undangan dari komunitas spiritual bernama Cahaya Baru. Sebuah komunitas spiritual modern menjanjikan penyembuhan batin melalui energi semesta. Namun, di balik meditasi dan mantra, tersembunyi ritual berbahaya yang mencoba membangkitkan sesuatu yang tidak seharusnya ada. Para anggotanya mulai menghilang satu persatu, meninggalkan senyum di foto, tapi tidak lagi di dunia nyata. Apa sebenarnya yang diberikan komunitas ini? Kedamaian atau sesuatu yang lahir dari kegelapan manusia sendiri? Temukan jawabannya dalam siluet malam yang penuh misteri. Siapkan diri kalian, karena kita akan mengungkap kisah yang tidak akan pernah kalian lupakan. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian, agar mereka juga bisa merasakan misteri yang sama. Tinggalkan komentar di bawah jika kalian punya pendapat dan cerita horor seram untuk dibagikan. Terima kasih, semoga diberi sehat dan bahagia selalu. Selamat menonton. Hujan baru saja reda ketika Dina menatap layar ponselnya untuk kesekian kali malam itu. Notifikasi Instagramnya berbunyi pelan. Undangan acara pembukaan sesi meditasi Cahaya Baru dari akun bernama @komunitas Cahaya Baru. Desain unggahannya minimalis tapi elegan, lingkaran cahaya berwarna biru muda dengan tulisan tipis di tengah. Temukan energi tertinggimu. Temui Guru Arya Sena. Akun mereka tampak damai, penuh kutipan motivasi, meditasi, dan ajakan menyembuhkan luka batin melalui energi semesta. Ia baru saja kehilangan ibunya dan mencari pelipur lara. Kesibukannya sebagai desainer tidak bisa menghilangkan bayang-bayang ibunya. Apalagi teman kantornya Mira 2 minggu ini tidak muncul di tempat kerja. Seorang perempuan ceria yang dulu sering mengajaknya makan siang dan bercerita banyak hal. Sekarang tidak ada lagi teman curhat, dan komunitas itu tampak seperti tempat yang tepat. Dina memutuskan datang. Pertemuan pertamanya diadakan di sebuah villa di daerah pegunungan. Semua peserta berpakaian putih dan sambutan mereka hangat. Pemimpinnya, seorang pria berwajah tenang bernama Guru Arya Sena, berbicara lembut dengan senyum yang menenangkan. Di luar sana, dunia penuh kebisingan. Di sini, kita belajar mendengar suara sejati, katanya. Malam itu, mereka bermeditasi bersama di bawah cahaya lilin. Dina merasakan ketenangan aneh, seperti pikirannya melayang jauh dari tubuh. Ketika membuka mata, semua anggota sudah menatap ke arahnya, tersenyum dan berbisik bersamaan. "Kau sudah siap?" Dina tertawa gugup, mengangguk, menganggap itu bagian dari ritual penyambutan. Tapi setelah malam itu, ia mulai bermimpi aneh, selalu tentang ruangan putih dan suara serempak memanggil namanya. Beberapa hari kemudian, anggota komunitas menghubunginya melalui pesan pribadi. "Guru ingin kau menginap lebih lama. Ada tahapan penyembuhan yang tak bisa dilakukan dari rumah." Dina ragu, tapi rasa kehilangan membuatnya patuh. Ia datang lagi ke villa itu. Di sana, ia melihat Mira, tapi Mira tidak membalas sapaannya, hanya tersenyum. Senyum yang terlihat aneh. Semua ponsel disita. Mereka tak lagi menyebutnya retret. Mereka menyebutnya pernyataan pertama. Setiap pagi, mereka berbaris di halaman, menatap matahari, sambil mengucapkan kalimat yang mereka sebut mantra penerimaan. Dina menyalinya dari papan kayu yang digantung di aula. "Aku melepaskan diriku. Aku milik cahaya. Aku bukan lagi aku." Suatu malam, saat semua tertidur, Dina mendengar langkah kaki dari koridor. Ia mengintip dari pintu dan melihat Guru Arya Sena berdiri di depan cermin besar. Tubuhnya kaku, bibirnya bergerak cepat, seolah berbicara dengan bayangannya sendiri. Tapi bayangan itu tertawa lebih dulu. Keesokan paginya, seorang anggota bernama Mira menghilang. Guru hanya berkata, "Ia telah mencapai penyatuan penuh. Jangan tangisi yang telah menyatu." Tapi malamnya, Dina mencium bau daging terbakar dari arah dapur.
Ia berusaha diam-diam keluar, tapi setiap lorong seolah berubah arah. Villa itu tampak lebih besar dari sebelumnya. Pintu-pintu baru muncul, tangga berbelok ke arah yang tak masuk akal. Dinding putih memantulkan bayangannya, namun bayangan itu tidak bergerak serentak dengannya. Akhirnya, ia menemukan ruangan tertutup dengan simbol mata tiga pada pintunya. Di dalamnya, lilin-lilin menyala mengelilingi patung yang menyerupai Guru Aryasena. Tapi, wajah patung itu menyatu dari ratusan wajah manusia yang tampak nyata. Kulit mereka masih lembab, seperti baru dilepaskan dari tubuh. Ketika Dina berlari keluar, ia menemukan semua anggota berdiri di halaman, membentuk lingkaran. Guru Aryasena berdiri di tengah, mengenakan jubah putih berlumur noda merah. "Kau melihat cahaya," katanya, "dan siapapun yang melihatnya harus menjadi bagian darinya." Semua anggota mulai melantunkan mantra. Tanah bergetar. Dari bawah kaki mereka muncul akar-akar hitam yang membelit tubuh Dina. Di antara jeritannya, ia sempat melihat wajah Mira tersenyum di antara dinding patung itu. Matanya hidup, suaranya berbisik dari dalam batu. "Kita ini energi, dan energi tak bisa pergi." Keesokan harinya, akun komunitas Cahaya Baru mengunggah foto baru. Senyuman Dina di barisan depan, berpakaian putih di bawah keterangan, "Anggota kita telah bertambah satu." Cahaya selalu menerima dengan kasih. 3 bulan setelah hilangnya Dina, seorang jurnalis muda bernama Raffi Pranoto menerima pesan anonim. Pesan itu berisi tautan menuju akun komunitas Cahaya Baru, disertai kalimat, "Mereka bukan komunitas spiritual, mereka tidak melepaskan siapapun, hanya menyerap." Raffi menganggapnya hoaks pada awalnya, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar. Ia menelusuri catatan digital Dina, menemukan unggahan terakhirnya. Foto berbingkai cahaya dengan caption, "Aku telah menemukan ketenangan." Namun, metadata fotonya menunjukkan lokasi yang sama, villa di pegunungan, kini tidak lagi aktif secara publik. Raffi menyamar sebagai peserta baru, bergabung lewat situs resmi komunitas. Ia menerima pesan otomatis, "Selamat datang, pencari cahaya. Guru menunggumu di tempat di mana matahari pertama menyentuh tanah." Koordinatnya menunjukkan area yang sama dengan Villa Dina. Saat tiba di sana, suasananya berbeda dari foto-foto lama. Villa itu tampak terawat tapi kosong. Di ruang utama hanya ada dupa yang masih mengepul, dan di dinding tergantung foto para anggota, termasuk Dina, tapi matanya dicoret dengan tinta hitam. Raffi mulai merekam dengan kamera tersembunyi. Ia menemukan ruangan penuh buku-buku catatan bertuliskan simbol aneh. Di salah satu halaman tertulis, "Pencerahan sejati dicapai ketika cahaya memakan bayangannya sendiri." Malam pertama, Raffi tidur di ruang tamu dengan alat perekam menyala. Saat memutar rekamannya esok pagi, ia mendengar suara lembut yang bukan miliknya. "Kau datang bukan untuk mencari, tapi untuk menulis. Maka kami akan menulis ulang dirimu." Suara itu diikuti desahan banyak orang, seperti mereka berdiri tepat di belakang mikrofon. Namun, sepanjang malam, Raffi yakin ia tidur sendirian. Raffi berjalan mengelilingi villa. Ia menemukan ruang bawah tanah tersembunyi di balik lemari buku. Di sana, berdiri patung yang sama, seperti yang pernah dilihat Dina, tapi kini lebih besar, dan wajah Dina tampak jelas di antara lapisan wajah lain. Bibir patung itu terbuka sedikit, dan dari celahnya terdengar suara napas halus. Raffi mengarahkan kamera ke wajah patung itu. Saat menyalakan lampu tambahan, sesuatu bergetar di permukaan kulitnya, seolah masih hidup. Tiba-tiba, dari arah belakang, terdengar suara yang sudah sering ia dengar dari video lama. "Cahaya tidak butuh saksi. Cahaya adalah saksi Guru Aryasena berdiri di sana, sama muda seperti di foto-foto lama, seolah waktu tak menyentuhnya." 3 hari kemudian, pihak redaksi menerima paket tanpa pengirim. Di dalamnya hanya ada flash disk dan secari kertas bertuliskan,
jangan buka saat malam. Tentu saja, mereka membukanya malam itu. Isi video menunjukkan rekaman dari kamera Raffi. Ia sedang berbicara sendiri di ruang bawah tanah. Aku rasa aku tahu apa yang mereka sembah. Bukan Tuhan, bukan setan, tapi sesuatu yang tumbuh dari kita sendiri, dari keinginan kita untuk disembuhkan. Suara di latar belakang pelan-pelan berubah menjadi bisikan serempak. Tuliskan kami, Raffi. Tulis agar kami hidup. Cahaya kamera menyorot patung itu. Dan kini, salah satu wajah di antara patung-patung itu adalah wajah Raffi sendiri. Matanya terbuka, bibirnya bergerak tanpa suara. Rekaman berakhir dengan ledakan cahaya putih. Beberapa hari kemudian, akun resmi komunitas Cahaya Baru kembali aktif. Unggahan barunya sederhana, foto patung dengan caption, "Terima kasih atas liputan indahnya, Raffi Pranoto. Kini kau bersama kami." Dalam cahaya kolom komentar ditutup. Dan di bagian bawah situs muncul kalimat baru. Daftar sekarang untuk program penulis jiwa. Tempat terbatas. Suatu malam seseorang bernama Tara dengan cemas melihat berita online itu. Jurnalis muda hilang saat meliput komunitas spiritual misterius. Nama itu, Raffi Pranoto, membuat darahnya dingin. Karena di komunitas itu, sudah 3 kali Guru Arya Sena menyebut nama Raffi dalam doa jauh sebelum lelaki itu hadir. Tara adalah salah satu anggota komunitas Cahaya Baru, atau lebih tepatnya, mantan anggota. Ia lolos 3 tahun lalu, pada malam ketika pernyataan ketiga digelar, ritual yang dikatakan mampu meluruhkan batas antara tubuh dan energi. Tara tidak pernah bicara pada siapapun tentang apa yang ia lihat malam itu. Bukan karena takut, tapi karena ia tidak yakin lagi mana yang nyata. Sejak keluar, bayangannya selalu bergerak sedikit terlambat. Setiap kali Tara menatap cermin, ia melihat 2 refleksi. Satu dirinya sekarang, satu lagi dirinya dalam pakaian putih, tersenyum lembut seperti masih di villa itu. Tara tahu seseorang harus menghentikan sekte itu. Tapi bagaimana caranya jika ingatannya mungkin bukan miliknya sendiri? Akhirnya Tara memutuskan dia yang akan menghentikan. Ia menyelinap ke akun komunitas Cahaya Baru yang sudah ia hapus dulu. Setelah berjam-jam menelusuri file arsip, ia menemukan folder tersembunyi bernama Sisa Cahaya. Di dalamnya ada puluhan video lama. Semuanya menunjukkan orang-orang yang sudah hilang. Mereka duduk diam, menatap kamera, tersenyum. Namun, setiap video memiliki detik terakhir yang sama. Kamera bergetar, cahaya putih meledak, dan suara berbisik yang pergi membawa sebagian dari kami. Ketika Tara menutup laptop, pantulan layar masih menyala sendiri, menampilkan wajah Dina, lalu Raffi, lalu dirinya sendiri. Tara kembali ke villa itu dengan bensin dan niat menghancurkannya. Namun, saat tiba di sana, ia menemukan sesuatu yang mustahil. Villa itu baru dibangun kembali, lebih besar, lebih bersih, dan ada tulisan neon di gerbang. Komunitas Cahaya Baru, Pusat Meditasi Nasional. Di depan pintu, berdiri seseorang yang tersenyum menunggunya. Wajahnya Raffi, tapi matanya kosong dan suaranya bergema ganda. "Kau membawa bagian dari kami keluar, Tara." Saatnya mengembalikannya. Tara berlari ke dalam, menyiramkan bensin dan menyalakan api. Namun, api tidak menyala seperti seharusnya. Dinding-dinding villa bergetar, menelan api itu seolah menyerapnya. Dari balik dinding terdengar ratusan bisikan. "Kami tidak bisa terbakar. Kami sudah menjadi cahaya-cahaya menyatu." Tubuh Tara bersinar hebat, lalu mengapung di udara. Simbol-simbol kuno di dinding menyala. Ruangan bergetar hebat. Tara menjerit, mencoba menahan pusaran itu, tapi kekuatannya tak lagi utuh. Ia menatap sosok Guru Arya Sena itu dengan air mata. "Kau sudah mencuri terlalu banyak jiwa." Guru Arya Sena tersenyum dingin, mengerikan. Cahaya itu menelannya. Tara berteriak untuk terakhir kali. Suaranya lenyap bersama riuhnya angin. Langit di atas pegunungan itu terbuka sejenak, menyemburkan kilatan biru putih yang membelah awan.
Lalu, semuanya sunyi. Keesokan harinya, pihak berwenang menemukan villa itu hangus sebagian, tapi tidak ada mayat di dalamnya. Hanya satu hal yang tertinggal di tengah aula. Kamera Raffi masih merekam. Dalam rekaman terakhir, terlihat Tara berdiri di tengah ruangan gelap. Wajahnya diterangi sisa bara. Ia menatap kamera dan berbisik, "Kalau kalian melihat video ini, jangan datang mencariku. Cahaya itu sudah di mana-mana sekarang. Dalam layar kalian, dalam pantulan kaca, dalam setiap kata yang kalian baca tentang mereka. Jika suatu hari kau melihat iklan meditasi dengan kalimat, 'Temukan cahaya dalam dirimu,' jangan tonton sampai habis. Matikan layar sebelum menit ketiga. Dan jika kamera laptopmu tiba-tiba menyala, jangan lihat ke arah cahaya itu." Kemudian ia tersenyum, senyum yang terlalu familiar. Rekaman berakhir dengan kilatan putih. Ketika terang itu hilang, Tara berdiri sendirian di ruangan yang kini beku senyap. Dan di dinding muncul tulisan samar seperti goresan jari. "Satu jiwa lagi untuk kebangkitan, untuk